Kinerja itu berkaitan dengan kerja. Kenapa nggak bilang prestasi? Beda. Apa bedanya? Kalau kinerja itu hasil kerjanya, kalau prestasi itu yang kita berikan. Yang kita berikan. Kalau kinerja nggak kita berikan. Kalau kinerja itu kan dampaknya. Dampak. Kalau prestasi? Prestasi itu kan yang lagi dikerjakan. Hasil. Hasil dengan dampak apa bedanya? Ayo pokoknya itulah kira-kira ya. Dampak itu Tapi yang jelas sederhananya gini. Prestasi itu biasanya bisa diraih. Apakah dia masih di situ? Belum tentu. Tapi kalau kinerja berkaitan dengan kerja, memang dikerjakannya. Kinerjanya meningkat terus. Tapi dia juara lari, prestasinya juara 1. Apakah dia masih lari tiap hari? Belum tentu. Jadi bapak prestasi operator juara 1, udah pergi ke Jakarta, pulangnya jadi operator? Oh enggak. Tapi kalau dibilang kinerjanya sebagai operator baik, berarti bisa dijamin sampai sekarang dia masih operator juga. Nah, jadi yang mau kita kejar sekarang apa? Kinerja. Artinya apa? Bapak pulang-pulang masih tetap menjadi operator dan akan berkembang. Apa yang akan dikembangkan? Nanti kita lihat. Apa cirinya? Oh, bapak ini sekarang sedang berkembang nih. Nah, memang ada nanti dinas mungkin menilai ini dapat prestasi dia, tapi bisa jadi orang dapat prestasi, begitu dapat prestasi berhenti dia. Makanya berkaitan dengan kinerja, kerja. Saya katakan sebagai asesor, fasilitator untuk menilai fasilitator yang sedang bekerja. Kalau dia berhenti, cabut sertifikatnya. Nah, bapak ini bisa juga nanti suatu saat punya sertifikat sebagai operator, sertifikat profesional namanya. Nah, begitu bapak nanya sertifikat enggak gitu, cabut. Lain dengan ijazah. Nah, kalau ijazah udah dapat, ijazah SMP udah dapat. Apakah dia masih tahu matematika SMP? Belum tahu, tapi dia sudah punya ijazahnya. Nah, sekarang yang mau kita tingkatkan adalah kinerja. Bapak itu meningkat kinerjanya setiap hari dan setiap hari bekerja. Nggak bisa dibilang, Pak, saya Pak sudah menghasilkan beras putih bersih dimakan oleh bupati. Kapan? Tahun 2015. Sekarang tidak lagi. Nah, itu enggak. Dia harus tetap konsisten itu bahasa kitanya apa? Terus menerus. Bukan tetap ya. Kalau tetap gitu-gitu aja. Dia terus menerus dan meningkat. Apa namanya itu? Nggak ngerti kita tahap apa namanya. Gitu ya? Nah, jadi apa ukurannya? Nah, ukurannya nanti memang ada ukuran yang sederhana, tapi kita buat saja bagaimana ukuran yang kita bisa pahami lah. Yang pertama, ukurannya itu adalah alat yang ada sama bapak itu bisa bertahan lama. Kalau bisa bertambah. Sudah ada alat sekarang yang nganggur? Hah? Ada. Usahakan jangan dia nganggur. Bertahan terus, stabil, dia bisa jalan. Jalan semuanya. Gimana caranya? Bapak kan belajar tadi sama Yanmar, ada Yan. Kan ini sudah pakai baju Yanmar. Bagaimana cara memeliharanya? Bagaimana cara ikuti itu? Nah, bertahan. Alat itu bisa jalan terus. Di tangan saya sebagai operator, ini jalan dia. Kalau misalnya dia tidak bisa jalan, berarti saya bukan operator. Kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi, tambah. Makanya yang keduanya. Tambah ya. Jadi bertahan, bertambah. tapi kalau yang lama itu udah nggak efisien lagi, jual aja. Kilo bila perlu. tadi harus dijalankan itu. Tapi kan bertahan harus ada gantinya. Jangan alasan ini Pak tak jalan lagi. Jadi mana gantinya? Tidak ada. Kan udah jalan. Itu namanya ada istilah pakai sampai rusak. Jadi banyak saya lihat di lapangan itu, semua alat dipakai sampai rusak. Udah rusak tak pakai lagi. Kenapa nanti pakai rusak Pak? Bahkan ada suatu daerah saya lihat, dia tidak tahu bahwa itu harus diisi bensinnya. Jadi jalan kan, sudah jalan, udah seminggu, telepon, gimana mesti jalan? Tidak jalan, kenapa? Rusak kayaknya Pak. Sebulan datanglah tugasnya, tengok, kenapa nak jalan? Ini Pak nak jalan. Ya, kalau dia kan, tak jalan juga. Tengok, oh ini minyaknya tak ada nih. Ini tak jalan. Artinya dia tak tahu ya. Hah? Apa?
artinya operatornya itu tidak tahu dia. Yang memberi harusnya dia kan nggak tahu. Kosong baru isi kan. Nah, artinya ya makanya kadang-kadang orang memberi itu karena bapak minta, dianggapnya bapak sudah tahu. Kita kan main sebut aja, kami kasih traktor. Kita nggak tahu traktor itu adalah perpanjangan tangan kita. Traktor itu adalah mesin yang diciptakan manusia. Ada manualnya. Setiap hari harus ditengok. Dan traktor itu dia bukan manusia, nggak bisa membersihkan dirinya sendiri. Kalau tidak dibersihkan, dia tidak bersih. Kalau tidak disimpan di tempat yang teduh, dia nggak bisa berteduh. Nggak ada traktor kehujanan ini belok ya nggak ada. Jadi kalau ada traktor kehujanan, itu operatornya lah. Traktor itu bisa jalan. Oh ini kehujanan traktor, kok nggak minggir dia? Artinya itu harus operator yang tahu. Nah itulah cara-cara bagaimana mempertahankan agar alat itu pelajari itu tidak berhenti belajar. Alat tersebut. Itu yang pertama dari segi alat, karena kita operator. Tidaklah bernama operator kalau tidak dia punya alat. Kamu apa coba dong, saya operator Pak di sini. Sebenarnya pernah juara. Alatnya apa? Sekarang udah ada Pak. Udah habis semuanya dari Pak. Jadi kamu ngapain? Operatornya. Itu bukan operator namanya. Mantan operator. Makanya namanya kinerja. Berkaitan dengan kerja. Profesi. Berkaitan dengan profesi. Kemudian yang kedua, bangunan. Bangunan di sini tersedia. Saya tidak katakan bangunan seperti harus bagus. Harus tersedia. Dia harus punya gudang. Tempat mesin itu atau alat. Dia harus punya, kalau di RMU ada bangunannya. Dia harus punya kantor. Bapak udah punya kantor sekarang? Bikin. Pulang nanti diskusi sama Bapak, di mana kita mau bikin kantor. Oh nanti di sini lah, tanah ini masih lebih ini. Kamu bikin tiangnya situ, kasih plastik. Oh, ini kantor saya sementara. Ada kan? Yang penting ada tempat dulunya, ada itu catat-catat. Kantor kan itu dulu. Jangan catat-catatnya di mesin pula dia. Berarti tidak tersedia. Kemudian ada tempat ganti baju. Kamar ganti. Kamar ganti. Punya tempat? Belum. Bikin ini. Tempat ini. Jadi kalau kita pergi motor loh, sampai sana ada tempat tempat HP-nya, di situ ada apanya. Ada kamar mandinya? Hah? Nggak ada kamar mandi, bahaya. Apalagi RMU dia kan. Jadi kalau pipis di mana dia pipisnya? Jadi dia keluar sana. Lalu tidak dicuci kan? Lalu dia pegang berat. Jadi dia pegang apa tadi dia? Makanya saya, kalau saya kunjungan yang saya tanya mana airnya, tempat cuci tangan. Kalau tidak ada, dicurigai. Saya tidak berani bawa pulang berat ini. Kan ya Pak? Makanya jangan tukang bakso itu kalau dia pipis lihat Pak. Mana dia pipis? Kalau sempat dia pipis di hutan, nah berarti kerupuk yang dia pegang itu bekas megang apa? Kecuali yang belakang Pak Cina perempuan. Karena kalau perempuan itu tidak perlu dipegang Pak. Ya ini kan perempuannya kan ini ada satu cuma. Coba tanya. Enggak, coba tanya. Nah ini serius ini. Ada nggak laki-laki yang pipis tidak dipegang? Tidak ada. Harus dipegang. Makanya siapkan itu tersedia ya. Jadi kalau nanti orang tanya mana tempat cuci tangan? Ini Pak, airnya ada. Walaupun tidak pakai keran, dia ada gayungnya. Atau ditaruh di Jawa sering itu pakai mangkok, tutupnya pakai itu aja. Dicabut kayak pipa juga dia bisa di tangan kanan. Tutup situ. Kreativitas ya. Yang penting tersedia. Ditanya mana toiletnya? Ada Pak. Ada tempat gurungannya walaupun diparit. Ada air ngocor situ tempat cuci. Nah, ditanya mana gudangnya? Ini Pak, ada. Mana kantornya? Ini Pak. Jadi tersedia. Kalau sekarang belum tersedia, disediakan. Itulah kinerja Bapak. Jangan Bapak setiap hari di situ tempat duduk aja, tempat naruh mobil itu tak ada. Akhirnya ditaruhlah di atas mesin goyang tumpah lah dia. Nggak jadi minum kopi. Akhirnya operator yang satu dimarahi, kamu kalau
Pak, kerja tuh baik sedikit goyang, jatuh kok bisa ya? Gara-gara tidak disediakan. Jadi ya, bangunan. Nah, ya lama-kelamaan yang tadi plastik ganti laseng, ganti beton, ganti apa. Jadi 20 tahun ke depan, Bapak sudah punya bangunan bertingkat 5 di kampung sana itu. Jangan udah bertahun-tahun jadi operator gitu. Pergi kerja tak pakai sepatu juga. Ya. Bukan ini untuk kedepannya lah. Kalau sekarang saya pahami, apalagi sekarang kita ini punya alat semua dapat bantuan kan. Nah, nanti tidak usah dapat bantuan. Karena jangan lupa bantuan pemerintah itu sifatnya rangsangan. Jadi kalau Bapak merancang, emang semuanya dipegang. Kan tidak kan? Tempat tertentu dipegang. Pelan itu. Kalau pegang semua malah marah itu istri kita tuh. Apa abang ini kalau dia? Jadi kalau saudara semuanya dibantu, saudara itu malah tidak jadi apa-apa. Iya, nah ini tugas bapak-bapak nih, jangan sampai dikasih alat Pak, obengnya nggak ada. Nah obeng nggak ada, minta juga. Cari obeng beli kayak hubungan apa gimana gitu. Iya. Ya namanya, coba lah, kadang-kadang ada berani, Pak ini kok bantuannya bening aja, pupuknya mana? Ini bantuan itu rancangan. Sudah diteliti oleh ahlinya, kalau dirancang benih, pasti dia akan nanam. Kalau dia nanam, dia akan sayang. Jadi dia beli pupuk, untuk diteliti. Jangan Pak, mana benihnya Pak, mana pupuknya Pak, mana upahnya, semuanya. Itu bukan bantuan. Sama tadi, merancang dipegang semua dari atas, semua pegang. Apa bang ini? Nggak perlu pegang semua, tempat tertentu aja. Iya kan? Iya. Nah dia, nah yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya pengurus semua aktif dan sejahtera. Manajernya, operatornya, orang keuangannya semua aktif di situ. Dan semuanya hidup senang. Bagaimana dia mau bekerja kalau dia tidak senang? Rancanglah bagaimana caranya. Nah, jangan ada yang aktif, ada yang tidak. Itu tidak beres seperti itu. Aktif semua. Pengurus itu, terutama yang mengurus itu. Kalau dia UGA, ada manajernya, ada seksi-seksinya. Ini semuanya yang mengelola RMU atau yang dari UGA? UGA. Nah, UGA kan ada pengurusnya. Kalau kelompok tani juga ada pengurusnya. Itu pengurus itu harus aktif bertiga-tiganya, kompak. Kenapa dipilih ketua, sekretaris bendara? Kan 3 kan? Kata orang Sumba itu 3 tungku sejarangan. Kalau 2, memang bisa berdiri di situ, tapi kadang-kadang dia bisa tumbang. Kalau 1, lebih parah lagi. Bisa nggak orang masak nasi pakai 1? Bisa, digantung gitu. Tapi kan gini gitu yang goyang dia. Tapi kalau 3 tungku, nempel, mantap ya. Jadi ketua, sekretaris bendara, kompak. Bila perlu kemana-mana sama. Kalau mau pergi, udah berangkat mas. Ayo, aku tunggu di jalan ya. Gitu. Itu menunjukkan kekompakan. Pengurus itu tandanya kinerjanya bagus. Jadi Pak, kalau misalnya kami rasanya tidak enak gara-gara dulu ada selisih uang 1.000 nih. Jadi perbaiki. Maafkan, saling bermaafkan. Kalau malu hari biasa, lebaran. Lebaran itu tempat curhat-curhatannya kan. Aku minta maaf lagi nih, kita tutup lah yang belakang itu, ke depan kita kompak lagi. Jadi ya, Bapak di tempat Bapak ada berapa operatornya? Operatornya ada berapa? 1 Bapak sendiri ya? Bapak 3 ya? Bapak ada pembantu 1. Pembantunya 2. Apa lagi pembantunya? Siapa nama pembantunya? Iya laki-laki. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Dedi. Berapa umurnya? 30-an. Anaknya berapa? Umur berapa yang nomor 1? 5 tahun. Enggak hafal, harusnya hafal. Namanya anak buah. Bapak sibuk sekali berapa nanti? Bukan anak buah. Kan pembantu Bapak. Pembantu saya. Pembantu itu harus kita layani, kita pahami betul. Nah, karena kita sebagai orang yang diamanahi kan. Ada orang menjadi ketua kelompok, berapa anggotanya? 20. Siapa aja? Apa ya? Nah, tidak bisa begitu Pak. Harus hafal. Jadi ada yang lihat, kalau sakit tahu ketuanya. Sakit datangi, sakit apa? Nah, itu artinya kita sebagai kalau misalnya kita punya kata bapak pembantu, itu namanya sudah anak buah namanya tuh. Anak buah itu kan nanti underdog kita, di bawah kita.
Kalau udah pembantu, apalagi namanya pembantu. Sebenarnya tidak ada istilah pembantu dalam manajemen kerja, tidak ada istilah pembantu. Harusnya dia dikasih tugas. Saya ini operator menjalankan semua. Ada pembantu operator bidang mesin A, jelas tanggung jawabnya. Operator bilang ini. Nah, di samping itu dia ngerjain apa lagi? Kalau pembantu kita nunggu perintah kita, bahaya itu Pak. Diam. Jangan jalan. Kerja, tidak kerja juga. Kan susah kita begini. Makanya orang itu semua harus punya jabatan. Kita kasih jabatannya apa dia. Kalau Bapak kan udah jelas nih operator kan? Operator berarti kalau misalnya semuanya tidak beroperasi, yang salah adalah operator. Karena operator itu asal katanya operasi. Jadi kalau tidak operasional semua, siapa yang salah? Operator. Kalau pengelolaannya tidak jalan semua, siapa yang salah? Manajer. Karena mengelola semua itu manajer. Kalau tidak jalan dia, produknya tidak masuk, udah masuk tidak dijual, macet, siapa yang salah? Manajer. Tapi kalau operasional mesin tidak jalan, macet, keluarnya berasnya tidak utuh, pecah pada segala mana, siapa yang salah? Operator. Kalau dia bilang alatnya bisa, kalau ada operator bilang alatnya tidak benar, sebenarnya dia bilang itu saya tidak benar. Dia cari gimana cara supaya benar itu alat itu. Nah itu baru namanya operator. Operator itu tidak mudah tidak mudah kalah ya. Kalau nggak bisa gini gimana cara itu? Gitu ya. Nah yang berikutnya lagi, Poktan mendapat kemudahan. Bapak kan melayani kelompok tani kan? Merasa mudah dia. Ada, wah gitu. Kami sekarang senang sekali ada operator apa segala macam. Tapi kalau kita apa ya operator tidak asli tuh. Berarti kinerja operator tidak benar. Tapi Bapak tidak perlu ngecek satu-satu. Jangan perlu cek gimana operator menurut Bapak. Menurut Bapak, usah dia aman. Kalau tidak ada komentar berarti aman tuh. Kalau ada komentar tengok juga. Jangan terlalu cepat di ini. Karena kadang-kadang orang ada ngasih komentar dia karena basa-basi aja. Orang Indonesia suka gitu Pak. Kadang-kadang kamu kok loyo kali hari ini. Udah nanya aja pergi ya. Oh, rupanya cuma negur aja. Nah makanya operator juga kan kita dikasih dua telinga juga. Dua telinga artinya dengar sini, dengar sana, baru ngomong. Artinya tidak mulut kan satu kan? Kecuali telinga dua, mulut dua. Artinya setiap yang didengar dibicarakan. Ini kan telinga yang dua, mulut satu. Jadi kalau saya dengar sesuatu, operatornya yang tanya gitu, oh operator sana ngomong duit aja begini kan ada satu kan? Tenang aja. Oh, tuh, temannya ini ngomong juga. Wah, baru kita tanya. Apa yang dimaksud kawan-kawan tuh operator minta duit aja? Oh, gini. Jangan, wah operator tuh, apa kamu? Oh, ini saya sudah selesai, malah kerja belum diganti lagi nih. Itu kinerja tidak benar. Jadi kita ini kan sudah dikasih kode ini sama Tuhan. Telinga berapa? Dua. Mata? Berarti lihat 2 kali, komentar 1 kali. Jangan setiap lihat komentar. Tiap lihat komentar. Ada orang itu kan? Apanya dia ngomong? Lihat 2 kali. Otak berapa? 2 tadi kan? Kiri, kanan. Artinya mikir 2 kali. Makanya orang tua kita, kamu kalau mau berbuat tuh mikirlah 2 kali. Maksudnya itu gunakan otak kiri, gunakan otak kanan. Jangan otak kiri aja. Otak kiri tadi apa tuh? Matematik aja dia. Ini. Kalau kreatif bisa dia. 2 itu adalah 1 tambah 1. Bisa juga 3 kurang 1. Bisa juga 100 bagi 50. Itu kan 2 juga kan? Gak bisa, oh Pak saya 1 tambah 1 2. Kalau enggak 1 tambah 1 gak mau saya. Nah itu otak kirinya aja itu yang jalan tuh. Harus jalan otak kanannya. Otak kreatifnya dari mana dapatnya. Nah. Gimana tadi? Potan ya. Nah, kemudian masyarakat merasa bermanfaat. Jadi jangan Bapak jadi eksklusif. Operator itu masyarakat kelompok tani yang memudahkan masyarakat merasakan manfaatnya. Harus luas sampai di sana. Kemudian usaha tani begitu berkembang. Jadi tidak ada gunanya kalau misalnya operator banyak di sana, alat banyak, petani aja sediakan aja. Untuk apa? Gunanya kita di sana itu adalah agar berkembang usaha tani itu, berkembang. Kemudian desanya maju dan dikenal. Jadi kalau desa kita itu maju itu dalam hati kita ada di sini sumbangsi saya.
Tapi kalau kita tambah hancur, kepala desanya tambah jelek, itu adalah karena kita juga. Tapi nggak usah dibilang-bilang, dalam hati aja, ini gara-gara saya. Karena janji Tuhan itu adalah orang yang baik akan mendapat pemimpin yang baik. Orang yang jahat akan mendapat pemimpin yang jahat. Orang kafir itu akan dipimpin oleh orang-orang kafir juga. Jadi kalau kita misalnya kepala desa kita jahat, camat kita jahat, bupati kita jahat, perbaiki diri. Jangan dia suruh perbaiki. Kita yang salahnya. Anak yang jahat itu akan dilahirkan oleh orang tua yang jahat kan? Ada anak baik, orang tuanya baik. Orang anaknya baik, orang tuanya jahat ada. Ada kalau dia ganti orang tuanya kan, lingkungan jadi ganti kan. Nah, ya. Nah, jadi desa kita harus maju juga, dikenal. Makanya operator ini jangan menjadi eksklusif. Promosikan. Kalau ada kepala desa ketemu Pak kepala desa kita di desa kita. Nah, ini ukuran-ukurannya, ukuran sederhana yang bisa kita pahami kan. Oh, kalau misalnya saya jadi operator susah hidup saya, berarti kinerjanya belum mantap. Itu aja. Pak, kami memang nggak ada orang. Ya, kenapa tidak ada? Karena kinerjanya kurang baik. Jadi di dunia ini hanya dua saja orang itu didatangi orang. Karena keterampilannya atau karena kekuasaannya. Ada orang berkuasa, kamu datang sini, kalau enggak saya tempelin kamu. Kamu giling berasnya di RM saya, kalau enggak dikeluarkan dari kelompok. Itu karena kekuasaan, tidak punya keterampilan, tidak punya keahlian, tidak punya mutu. Orang enggak bermutu itu selalu mengandalkan kekuasaan. Jadi kalau ada orang kumpul ya, siapa yang tidak kumpul besok tidak akan dapat bantuan. Berarti itu ketua tidak bermutu. Kalau ketua bermutu, dia semuanya besok kumpul. Orang udah akan datang karena tahu orang bahwa ketua kita ini akan memberikan sesuatu. Kalau tidak barang minimal informasi. Makanya kita yang harus kita kembangkan adalah keterampilan, kemampuan. Operator itu baru dihargai kalau dia punya keterampilan. Nggak usah itu uangnya uang saya ya. Awas kalau udah dikasih nggak saya jalankan mesin. Itu apa artinya? Nggak punya keterampilan, nggak punya mutu. Kalau dia punya keahlian, dia jalankan terus. Dia akan tahu itu uang rezeki akan mengalir ke dia. Itu orang. Kalau bahasa kerennya itu kompetensi dan kewenangan. Jadi orang itu harus mengandalkan kompetensi, bukan kewenangan. Kewenangan sih boleh saja, tapi tidak abadi dia. Kalau dia tidak berkuasa, orang nggak nurut semuanya. Makanya katanya pemimpin yang kejam, kalau sudah tidak memimpin lagi, dia harus pulang kampung. Karena tidak ada lagi orang menghargainya. Makanya begitu Bapak menjadi seorang pemimpin, menjadi operator, yang harus dilakukan adalah bukan meningkatkan kewenangan, tapi meningkatkan keterampilannya seperti apa, profesional. Jadi ya? Nah, baik. Sekarang kita lihat yang pertama ya. Tadi kan ada 4 ya. Ada 4. Pribadi operator seperti apa? Produknya, pengendalian. Sekarang kita lihat yang pertama. Pribadi operator. Bapak tidak akan bisa meningkat kinerjanya kalau tidak dari Bapak dulu mulai perbaiki. Jadi kalau ingin baik sesuatu itu, dari mana mulainya? Dari kita. Jangan dari sana. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, siapa yang harus diperbaiki? Bapaknya dulu. Karena anak itu orang lain. Dia itu menjadi baik karena dia, nggak bisa karena kita. Jadi kalau ada lihat sesuatu yang nggak beres, apa yang kita perbaiki? Kita. Kalau nggak bisa memperbaikinya, diam. Minimal jangan bikin kacau. Kan gitu? Nah, makanya harus ada yang dikembangkan sebagai seorang pribadinya. Nah, sehari-hari kalau saya tanya, Bapak itu bekerja mencari apa? Jadi apa, Pak? Cari duit. Bapak? Sama, cari duit juga. Bapak? Cari nafkah. Cari nafkah. Nafkah itu apa? Ya, untuk menghasilkan sesuatu yang untuk bisa meringankan beban keluarga. Dengan beban pakai apa dia adanya? Ya, duit. Aduh. Bapak? Pakai uang. Ya, cari duit ya? Lalu duitnya di mana kok dicari? Emang hilang duitnya? Kenapa? Kenapa orang bekerja cari duit nggak dapat duit? Karena tidak ada uang yang hilang. Ya memang kita sehari-hari
Bekerja itu sebenarnya jangan bekerja mencari duit. Nah, ini coba sekarang kita rubah. Lalu kerja apa, Pak? Bekerja itu adalah berusaha supaya pantas dibayar mahal. Lalu kalau Bapak jadi pantas bayar, jadi usahanya bukan jadi duit. Berusaha supaya saya ini pantas. Sebagai operator pantas dibayar mahal. Pantas itu uang itu untuk saya semua. Memantaskan diri. Kalau saya ini tampil sini, pakai ini apa enggak, kira-kira pantasnya dibayar berapa? Kan gitu kan? Lalu kalau apa, duduk ngomong tak apa-apa juga, pakaian sembarangan aja, pantas dibayar? Makanya Bapak sebagai operator tuh tunjukkan, lihat di TV. Kalau ada judulnya operator, lihat seperti apa penampilannya. Pasti dia bajunya keren, pakai topi, pakai alat pengaman. Bapak gitu juga. Jangan kerja. Wah, ada juga pepatah ini. Dia belum hebat sebelum kerjanya dia buka baju. Jadi kerja buka baju. Tidak pakai baju, pakai baju. Itu udah yang lama itu, Pak. Kalau yang baru itu pekerja itu harus pakai pakaian yang tidak usah yang kan apa safety. Itu bahasa kerennya. Operator. Tidak perlu besok nanti urunan sama pengungsi yang kita bikin baju seragam pakai merek apa sih? Apa nama ini bisa apa dia? Dapotan. Oh, Sri Kemuning. Harapan Desa Tercinta. Oh, dibikin belakang gede-gede. Artinya apa? Kita pantas. Nah sekarang Bapak kalau saya tanya sudah pantas nggak Bapak sebagai operator itu digaji 1 bulan sesuai UNR lah? UNR berapa sekarang? 1.900.000 sudah pantas nggak Bapak sebagai operator digaji segitu? Nah kalau pantas terima, kalau enggak jangan tanya-tanya dulu. Orang UNR itu adalah bekerjanya satu harinya itu 8 jam. Bekerja itu baru digaji 45 jam per minggu. Jadi kalau berapa hari per harinya itu, baru dia pantas dapat UNR. Nah, sekarang pantas nggak Bapak? Nah, jadi Bapak pantaskan. Di mana saja Bapak pantas. Sebagai orang tua juga di rumah pantaskan bahwa saya ini orang tua. Aja. Jadi pantas. Ini nomor 1. Kemanapun Bapak bekerja, pantas nggak saya. Kalau Bapak negur orang, pantas nggak negurnya seperti itu. Kalau berpakaian lebih cermin, pantas nggak operator seperti ini. Nah, itu saja tanyakan pada diri sendiri. Kalau itu sudah terjadi, kemana saja pun Bapak akan dihormati. Karena pantas dihormati, pantas dibayar. Itu kata Marin dulu. Dan hidup itu adalah pilihan. Ini bagi orang dewasa. Bagi anak-anak, hidup itu adalah paksaan. Ada yang macam anak-anak di sini. Anak-anak itu dia dipaksa untuk jadi orang baik atau jadi orang jahat. Bapak jangan lupa, Bapak juga memaksa dia jadi orang jahat. Kalau misalnya dikasih sesuatu, kasih kue. Tangan pegang kan dia, tangan kanan kan? Lalu kasih kue lagi. Dia kan mau, nah ini udah ada. Kita lihat begini. Itu kita memaksa dia untuk jadi orang jahat sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau dikasih orang, nih kue. Nah, dipegangnya kan? Dikasih lagi sama orang itu lagi. Pindahkan tangan kiri, nak, yang ini ambil. Gitu. Artinya apa? Kita memaksa si anak itu untuk jadi orang jahat. Dia nurut aja itu, pernah anak-anak. Tapi bagi orang dewasa, pilihan. Kita memilih. Jadi orang kaya, kita orang dewasa, orang anak-anak nih. Milih Bapak. Bapak memilihnya jadi orang miskin dan jadi orang kaya. Bapak milih jadi orang miskin, makanya bangunnya siang. Kerjanya malas-malasan. Milih jadi orang miskin. Kalau anak-anak miskin itu terpaksa dia. Karena bapaknya nggak ngasih duit, terpaksa dia. Iya. Jadi Bapak udah dibaca nih kan caranya. Anak muda, kalau masih judulnya anak muda, dia harus dipaksa. Makanya anak muda itu nggak boleh dilepas, Pak. Paksa. Orang Islam juga gitu. Coba tanya Pak Ustadz, umur 11 tahun nggak sholat, pukul. Artinya apa? Paksa. Anak-anak itu dipaksa untuk hal yang baik atau yang jahat. Jangan-jangan kita memaksa dia jahat. Kita aja nggak tahu. Contoh sederhana itu tuh,
Kita bawa anak naik sepeda motor, lampu merah, tabrak aja. Artinya apa? Kita memaksa anak ini. Anak kita belajar. Lampu merah berhenti. Dia bilang, aku udah berhenti kenapa? Lambat nanti kamu. Artinya apa? Kita memaksa dia untuk jadi orang jahat. Nah, kita memilih untuk nabrak. Karena polisi tidak ada. Saya pilih nabrak. Jadi bagi orang dewasa, hidup itu pilihan. Bagi anak-anak, paksa. Jadi, kuat atau lemah? Mana nih? Kuat. Kalau anak-anak, paksa. Terpaksa dia. Dia sebenarnya kuat untuk mandi hujan seberang sana. Kita tidak boleh. Jangan, nanti kamu demam. Jangan kasih. Itu bantu, anak tuh bantu. Wah, dibantu. Abangnya dibantu. Apa? Dipaksa dia jadi orang lemah. Kalau kita, apa yang kita pilih? Kuat. Ya? Baik, jahat. Sama tadi kan? Pilihan kalau kita orang tua pilihannya? Baik. Coba teriakkan. Baik. Ditolong atau menolong? Berutang atau surplus? Surplus artinya berlebih. Berlebih itu bukan karena duitnya lebih, karena dilebihkan. Kita sekarang selalu bilang kurang. Kenapa kurang? Karena dikurangkan. Kenapa dia bilang surplus? Surplus itu artinya berlebih. Kenapa dia berlebih? Dilebihkan. Kenapa uang kita kurang? Karena kita yang mengurangkannya. Udah tahu penghasilannya 800.000, belanjanya 1 juta. Itu siapa yang memutuskan? Kita. Harusnya surplus, saya harus surplus. Kalau pendapatan saya 800.000, maksimal saya belanjaannya adalah 799.000. Jadi surplus berapa? 1.000. Hidup saya hidup surplus, walaupun 1.000. Bapak jangan lupa 1.000 itu kalau 1 bulan 1.000, maka umur 63 tahun Bapak nanti punya warisan berapa juta? Kalau sekarang umur Bapak berapa? Sekarang umurnya berapa? Berapa? 25. 25 ke 65, 40 tahun kan? 40 tahun kali 12 berapa? 400 berapa? Kali 1.000. Kan udah banyak kan? Kalau 1.000 surplusnya. Kalau surplusnya 5.000, 10.000. Kalau Bapak belajar surplus tahun ini 5.000, tahun depan Bapak coba 10.000. Pasti tidak apa-apa juga. Jadi Bapak caranya surplus itu coba-coba Pak. Jadi kalau misalnya ini saya memang selalu lebihin. Pertanyaannya adalah, dari uang yang diperoleh, berapa yang tidak mengganggu? 1.000 Pak. Oke, 1.000. Misalkan 1.000. 1 bulan, 2 bulan. Lalu bulan ketiga tanya, ternyata 1.000 tidak apa-apa. Gimana kalau 2.000? Coba 2.000. Tidak apa-apa juga ternyata. Gimana kalau 5.000? Tahun depan, akhirnya nanti 5 tahun ke depan Bapak sudah menyisihkan uang itu. 1 bulannya mungkin bisa jadi 100.000, 1 juta. Karena seiring dengan Bapak memisahkan itu, seiring itu pula Bapak berpikir surplus. Orang berpikir surplus itu pikirannya maju Pak. Oh, jadi akan dapat nampak sesuatu. Oh, ini bisa saya beli ini. Uang tabungan saya kemarin itu. Oh, ini saya gitu. Orang hebat tuh mikirnya gitu. Kalau orang susah mikirnya gimana? Aduh, ini makan apa aja? Utang kemana aja? Susah. Orang susah itu akan dekat dengan orang susah juga. Dan otaknya pun otak susah juga. Bangun tidur pun susah juga ya. Maka disuruh senyum, tidak bisa senyum. Karena otaknya otak susah. Jadi Bapak harus pindah ke otak. Otak senang. Punya uang lebih. Wow. Jadi artinya nanti kalau belajar khusus di keuangan, Bapak diajarkan bagaimana caranya ada di jalur orang kaya. Walaupun penghasilan sedikit, dia juga di jalur orang kaya. Insya Allah ujungnya pasti orang kaya. Kalau Bapak berada di jalur orang miskin, kerja seberat apapun, penghasilan sebesar apapun, ujungnya miskin. Kenapa? Di jalur orang miskin. Oh, Bapak berhati-hati. Nah, urusan surplus itu adalah karena dia itu berada di jalur orang kaya. Walaupun minta sedekah aja, orang minta sedekah itu kaya Pak. Pernah di Brazil ini, kalau di dalam saya ceritain, nanti Bapak ikut-ikut juga jadi minta-minta kan. Di Brazil itu meninggal peminta-minta, dibongkar gudangnya itu ada uang 1 miliar rupiah dikonversikan. Kenapa? Setiap hari dia minta. Lalu minta, dia perlunya dia 1 hari cuma beli nasi ramas saja beli, lebihnya buang ke gudang. Minta lagi, lebih buang ke gudang. Surplus terus uangnya. Begitu meninggal 1 M Pak. Kalau kita belum dapat uangnya, sudah dihitung belanjanya, kurang.
kerja di mana lagi ya supaya dapat? Kurang. Artinya di otak kita adalah kurang. Jadi otak kurang apa Pak? Nah, ya. Kemudian miskin atau kaya? Kaya. Kita harus berpikir kaya. Orang kaya itu sebenarnya tidak sederhana Pak. Saya belum pernah menemukan orang kaya yang malas. Saya belum pernah menemukan orang kaya yang hura-hura. Saya belum pernah menemukan orang kaya yang sembrono. Enggak. Dia tetap pakaiannya, mobilnya, apanya diurus semuanya. Itu orang kaya Pak. Kalau orang miskin nggak ada urus apa-apa dia, karena nggak punya apa-apa. Tempat tidurnya aja jarang dibersihin. Pokoknya dia tidurnya di mana-mana. Kalau orang kaya Pak bangun tidur dia harus bersihin. Sepatunya karena banyak dia harus milih dan harus dibersihin. Kalau kita orang miskin nggak punya sepatu, ngapain mikirin sepatu? Apa-apa sekarang milih apa? Orang kaya orang miskin. Orang kaya banyak kerjanya Pak. Ayo tetap milih jadi orang kaya. Ngapain jadi orang miskin? Pelit atau dermawan? Dermawan. Kalau dia masih pelit itu belum kaya Pak. Jadi orang kaya tidak sama dengan yang punya harta Pak. Orang banyak kekayaannya tapi susah hidupnya. Ada. Jadi banyaknya harta tidak membuat orang itu kaya. Nanti kita lihat Pak, sampai kita mudah-mudahan sampai. Nanti akan saya tunjukkan di mana posisi orang kaya, di mana posisi orang miskin, di mana posisi orang sesat. Ya kan? Mudah-mudahan sampai nanti ya. Nah, peminta atau pemberi? Beri. Berduka atau berbahagia? Curang atau sportif? Terpuji atau tercela? Terkapar atau bangkit? Jujur atau bohong? Jujur atau menyuap? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Ada yang langsung disuap tadi. Menyerah atau terus berjuang? Terjaga atau merdeka? Ya, pilihan Anda adalah karakter Anda. Banyak orang ada satu sesi saya tanya, jujur atau bohong? Dia tetap bilang bohong. Kenapa? Kalau jujur kita tidak dapat apa-apa, Pak. Bapak harus berhati-hati. Tuhan mengatakan kalau kamu bersyukur itu akan ditambah. Kalau tidak, azab. Kalau kita hanya tidak jujur itu hanya dapatnya bagus itu masih bagus. Kalau kita masih menghargai kejujuran. Ada orang yang tidak ada kenikmatannya jujur, dicabut oleh Tuhan. Jadi kalau dia jujur, nggak nikmat rasanya hidupnya. Kalau dia tidak mencela orang, nggak nikmat hidupnya. Kenapa? Sudah dicabut rasa nikmat memuji orang. Makanya itu harus berhati-hati, Pak. Jangan kita terlalu bangga, oh jujur itu nggak ada. Jangan-jangan sudah dicabut nikmat jujur itu. Sehingga kalau dia jujur nggak nikmat hidupnya. Padahal kenikmatan hidup itu adalah jujur, memberi. Ada orang dia nikmatnya itu kalau minta. Saya dapat dari sana tadi, banyak, padahal baginya sedikit-sedikit saya dapat banyak. Kalau dia dapat sesuatu minta, dia bangga, dia cerita. Begitu dia beri, rugi. Orang ajar tadi dia lewat pula, paksa saya ngasih, terpaksa. Kenapa? Sudah dicabut itu. Nikmat hal yang baik itu yang paling parah sebenarnya itu. Ada orang kan, banyak kita jumpai kan, nggak bisa jujur-jujur sekarang. Jujur, terbujur. Jari ini aja yang besar itu adalah yang bisa bengkok. Coba, yang lurus ini kurus kata dia. Yang besar itu yang bengkok. Yang bisa bengkok ini lebih besar daripada yang lurus. Makanya kita jangan lurus-lurus. Nah itu, kenapa? Sudah dicabut semuanya ya. Nah baik. Nah, bagaimana kita menikmati hidup? Tadi sudah ya beberapa cara. Nah sekarang bagaimana kita menikmati hidup? Sebenarnya seperti apa sih? Hidup itu sebenarnya ada tujuan. Jangan Bapak tak ada tujuan. Makanya kita disuruh berdoa kan. Kalau saya tanya dari pagi tadi apa yang Bapak doakan? Jangan-jangan tak ada. Kata Ustaz, doa itu otak ibadah. Kalau Bapak tak berdoa, berarti Bapak tak berotak. Loh, itu kan logikanya kan. Lalu sekarang dari pagi tadi apa yang Bapak doakan? Jangan-jangan tak ada. Padahal hidup itu harus ada tujuannya. Bangun tidur udah, alhamdulillah ya Allah, sehat. Hari ini saya ya Allah, mudah-mudahan bisa beli mobil satu, misalnya kan. Ini bangun, susah. Aduh, mau makan apa hari ini ya? Sama siapa ngutang? Itu siapa ini? Artinya apa?
hidupnya itu doanya ngutang. Dikabulkan juga sama Tuhan. Saya khawatir jangan-jangan kita tidak berdoa kalau ustaz tidak berdoa. Itu pun kerja kita amin-amin aja. Yang diaminkan tak tahu. Bapak berusaha bikin. Ini dari anak muda, belum keluarga kan ya? Tahun berapa belum keluarga? Tahun depan. Perempuannya seperti apa? Banyak. Ya. Bingung dia jawabnya kan? Soleha. Kayanya seperti apa? Nggak terlalu kaya. Nggak terlalu kaya, berarti orang miskin. Ya. Tapi dia mau berusaha. Mau berusaha. Untuk menjadi orang Nggak kaya. jelas kan? Berarti kalau gitu jalan-jalannya kemana dia? Jalan-jalannya ke tempat perempuan-perempuan bekerja. Karena dia mau cari perempuan yang berusaha kan? Udah jelas tujuan hidupnya. Itu maksudnya. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya punya istri, minimal dia anak pejabat. Wah, jalan-jalan kemana? Jalan Patimura lah. Oh, Car Free Day. Karena mana tahu kita yang kalau anak pejabat itu kan? Itu aja tujuannya. Kalau dia bilang tujuannya soleha, kemana jalannya? Pasti ke masjid. Makanya Bapak bikin tujuan. 5 tahun ke depan mau jadi apa? Jadi kepala desa. Jadi kepala desa kita. Dan kalau jadi kepala desa, jangan cerita-cerita sama orang lain. Cerita kepada kepala desa kalau mau. Nah, itu bedanya cita-cita itu, Pak. Kalau Bapak boleh bercita-cita setinggi langit, tapi jangan cerita sama kawan. Bilang kawan nanti tenggel. Misalnya saya bercita-cita mau jadi gubernur Riau. Saya cerita sama Bapak, saudara-saudara, saya nanti pulang mau jadi gubernur Riau. Dibilang, apa kata Bapak? Margolang bunga jadi. Pasti gitu bilangnya. Tapi apa jadinya kalau misalnya saya duduk sederetan dengan Pak Andi Rahman, saya bilang, Pak, saya mau jadi gubernur, Pak. Dia akan mandang saya, bagus itu. Kalau mau jadi gubernur tuh gini. Bisa dia pilih. Kenapa? Dia gubernur. Jadi kalau Bapak mau jadi kepala desa, jangan cerita sama RT RW. Ceritanya sama kepala desa. Jelas tujuannya. Nah, Bapak apa? Bikin tujuan. 5 tahun ke depan operatornya seperti apa? Gudangnya seperti apa? Kalau tidak ada kemana-mana, Bapak. Kenapa main bola itu? Main bola itu kan ada gol ya. Gol. Apa artinya gol ini? Tujuan. Nah, tujuan. Artinya gol itu bahasa Inggrisnya itu goal tulisannya. Tujuan. Kalau kita artinya gawang. Makanya orang Indonesia ini susah kemana. Jadi kalau orang Barat itu nonton bola, begitu dia bilang gol, artinya tujuannya yang tercapai. Lalu kita bilang, gol, gawang. Apa itu, Pak? Tapi orang Indonesia karena tidak mau dibilang keren, tetap aja dia teriak gol. Ditanya sama anak-anak, apa artinya gol? Masuk artinya makan. Jadi urusan kita itu mau masuk kan aja. Makanya kita tidak maju-maju nonton bola. Kalau orang Barat itu nonton bola, dia bagaimana perjuangan hidupnya begitu kok terasa sama dia. Karena gol itu artinya tujuan. Jelas ya. Coba Bapak bayangkan main bola tak pakai tiang gol. Ada tujuan. Nggak ada tujuan gimana? Lari-lari aja. Lari-lari 5 menit selesai, Pak. Tapi kalau pakai tiang gol 2 kali 45 menit nggak masuk ke tiang golnya, tambah 2 kali 5 menit. Nggak masuk juga penalti. Nah, itulah hidup. Bapak harus punya tujuan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kenapa? Karena untuk urusan hidup seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Makanya bikin rencana. Kalau untuk beramal